Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Universitas Bina Informatika Kaliabang ingin mempresentasikan menuju hidup lebih baik dengan Islam. Di sini ada dalil dari Quran surat Al-Hadid ayat 20 yang artinya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan di dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tamanannya mengagumkan para petani. Kemudian itu menjadi kering dan kamu lihat warna kuning, kemudian menjadi hancur. Di akhirat nanti ada azab yang keras dari ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan kehidupan dunia tidak hanyalah kesenangan yang palsu. Bentar. Gue nanya, tadi kan lo bilang sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau kan? Maksudnya dari itu apa? Jadi itu maksudnya kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Jadi kayak kita kan sekarang kehidupan di dunia itu kayak taunya senang-senang di dunia gitu kan, gak memikirkan yang ada di akhirat nanti apa gimana kayak gitu. Kayak kita ngebanggain yang apa yang kita punya, sedangkan nanti di akhirat nanti dan kita meninggalkan, kita pun gak bawa apa-apa kan, kecuali badan dan ya kayak kecuali kain kafan, ya iman juga gitu. Nah, maksud penjelasan yang tadi, hanya orang-orang yang hidup di dunia dan di bawah tuntunan dan petunjuk agama sajalah yang akan mendapatkan ampunan dari Allah dan keriduannya di akhirat kelak. Selain itu akan mendapat azab yang keras darinya. Oleh karena itu, setiap mukmin diperintahkan untuk beramal dan berbuat kebaikan sebanyak-banyak semasa hidup di dunia ini. Kayak sholat, terus berbagi, gitu. Ke yatim piatu. Pokoknya yang diperintahkan oleh Allah gitu. Nah, terus yang kedua? Terus kalau cuma kita hanya menyibukkan diri kita untuk kepentingan dunia semata, kayak kita tuh merasa sebagai orang-orang yang rugi di dunia ini gitu loh. Cuman buang-buang waktu, usia gitu tanpa memikirkan di akhirat nanti. Terus makanya kan kita disuruh sama Allah, suruh pakai Rasul dan Nabi kayak memperbanyak baca ayat di Al-Quran, yang dimana tuh isinya bukan cuma baca ya, berarti ya diimani diamalkan gitu. Karena kan di Al-Quran pun juga kan, di Al-Quran itu kan sebagai pedoman hidup kita, tuntunan ya, arahan gitu. Nah jadi tuh kayak di dalam Al-Quran kan juga banyak tuh manusia diingatkan untuk mempersiapkan bekal di hidupan nanti di akhirat kan. Berarti kalau misalkan baca aja percuma apa gimana? Enggak percuma juga. Jadi kalau membaca aja kan mungkin dapatnya pahala doang. Kalau misalnya kita mengimani dan kita mengamalkan, berarti kita mendapat yang lebih dan kayak tahu kita kehidupan kita tuh harusnya kayak gini, kayak ada punya petunjuk lebih, ya lebih kayak petunjuk. Gitu. Iya. Nah terus di sini tuh kayak ada beberapa, bukan tips sih, jadi kayak apa tuh? Petunjuk gitu untuk hidup lebih baik dengan Islam. Nah, terus di sini tuh ada satu. Nah, di situ ada Islam Islam mengajarkan manusia, khususnya para pemeluknya, untuk mengisi hidup dengan ibadah. Kayak tadi yang baca Quran, sholat gitu kan. Nah, di sini tuh ada dalilnya ada dalilnya? Iya, di sini ada dalilnya dari Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi atau beribadah kepadaku. Jadi penjelasannya di sini kayak Allah menciptakan kita manusia, malaikat jin. Itu bukan. Jin berarti ibadah juga? Dulu dalam cerita kayak Nabi Adam itu kan, selain sebelum Nabi Adam ada, jin itu kan beribadahnya ke Allah kan. Terus setelah kayak Nabi Adam diciptakan, jadi kayak jin tuh kayak sombong gitu kan, gue kan diciptain dari api sedangkan lu dari tanah gitu kan. Jadi kayak sombong. Jadi itu kan, jadi makanya dulu jin juga kan hidupnya di surga setelah kejadian itu, jadi kayak diusir sama Allah gitu kan dari surga. Terus ada yang kedua, menjalin hubungan yang baik dengan Allah. Nah maksudnya gimana tuh? Jadi menjalin hubungan baik dengan Allah tuh jadi kayak ya yang tadi ibadah, terus kayak sholat ya ibadah sama aja sholat cuy, ya ibadah.
Terus kayak Zakat. itu juga ibadah jatuhnya cuy. Oh, zakat ibadah berarti. Iya. Iya cuy. Iya. Terus yang ketiga ada menjalin hubungan sesama manusia. Jadi di sini ada Quran surat Al-Imran ayat 112. Allah berfirman yang artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali. Tali itu maksudnya agama. Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Nah, jadi tuh di sini tuh maksudnya gimana tuh? jadi manusia itu kan hidup makhluk sosial, ya kan, yang tidak bisa hidup sendiri kan. Nanti pun kita meninggal di bawahnya sama manusia juga kan, ya manusia juga bentuknya manusia kan. Nah, jadi setiap manusia pasti membutuhkan bantuan manusia lainnya. Nah, demikian manusia juga harus menjalin komunikasi yang intens, hubungan baik antara dan sesamanya. Islam melarang manusia bersaling musuhan, saling mengadu, memfitnah, menggunjing. Oh, berarti sama misalkan lu punya mantan gak boleh musuhan? Sama mantan itu kayak berteman ya. Harus musuhan, iya. musuhan. Nggak boleh musuhan. Oh, nggak boleh musuhan. Nggak boleh karena Terus kan berarti dia kan juga makhluk sosial kan. Cara ininya apa? Menjaga hubungannya gimana biar nggak musuhan? Ya tetap komunikasi. Oh, komunikasi. Iya, gua aja mantanku tetap komunikasi kok. Iya, nggak boleh musuhan. Kok bahas gituan Nah, sih? Lanjut. Terus Gak penting mantan gak penting, buang. Terus yang keempat, senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Tadi kan dibilang deh kan, kayak kita harus mengamalkan, membaca, mengimani Al-Quran kan, dan emang Al-Quran pedoman hidup kita, arahan hidup kita. Jadi orang-orang yang baca Al-Quran, yang nggak baca Al-Quran pun juga merasa rugi kan, dia kayak nggak tahu nggak tahu arahan hidup, terus kayak nggak tahu makna dari hidup sebenarnya kayak gimana. Nabi dan Rasul kan, Rasul sih kayaknya ya. Sunnah Rasul kayaknya dia banyak diikutinya. Kayak sunnah Nabi juga ada tapi Oke, sunnah Rasul dan Nabi kayaknya juga banyak yang diikutin kan. Kayak yang saling membantu gitu kan. Terus kayak gak boleh adu domba gitu-gitu, gak boleh kan. Yang kelima itu ada mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 207 yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Nah, di situ maksudnya agar seseorang muslim bisa mencapai ridho Allah, maka dia harus tetap berada di jalan yang lurus. Artinya kehidupan ini harus dijalani sesuai dengan jalan ilahi. Nah, terus di sini juga Allah berfirman, dan artinya di surat Al-An'am ayat 153, dan bahwa adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kau mengikuti jalan-jalan, karena jalan-jalan itu, maksudnya jalan-jalan itu jalan-jalan yang lainnya, karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya, maksudnya jalannya itu jalan Allah, dan demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Nah, jadi tuh kayak yang harus diperintahin sama Allah ya berarti kalian harus ngikutin. Contoh lain tuh kayak kalian lagi susah, banyak kebutuhan, gak punya uang, terus kan banyak orang yang cari jalan pintas kan. Oh, ilegal kayak kedukun apa gimana gitu kan. Nggak kedukun juga dong, dagang-dagang yang gitu-gitu iya, kan bisa. Kayak pokoknya yang nggak boleh lah ya, sama Allah lah gitu ya. Nggak boleh gitu. Terus lanjut. Yang keenam itu ada berjihad dan berkorban di jalan Allah. Di sini Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan dirinya mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Surat At-Taubah ayat 20. Nah, dalam konteks ini perjuangan di jalan Allah, pengorbanannya menjadi sangat-sangat penting, karena memang tidak mungkin perjuangan dapat berjalan dengan baik tanpa pengorbanan yang dilakukan kaum muslimin. Berarti kalau lu tau kan misalkan anak-anak SMP gitu,
Oh, puter-puter giri ya, puter-puter Dia giri kan tawuran. bilangnya Jihad ya? jihad. Dia kan bilangnya jihad. Jihad Itu kayak sebenarnya jihad apa bukan? Bukan. Oh, bukan. Mati konyol berarti. mati konyol. Kalau PKB berarti ya mati konyol karena itu merugikan diri sendiri. Kalau berjihad tuh artinya membela agama. Oh, ke Palestina. Itu contohnya Oh. kayak menjunjung tinggi agama. Nah, itu berjihad namanya. Lanjut nih yang ketujuh, tidak melakukan kesalahan atau maksiat. Nah, Maksudnya gimana tuh? kan di sini kita pun juga ya namanya manusia ya, lekat dengan kesalahan ya, dengan maksiat pun juga. Sebisa mungkin apa ya? Menjauhkan, ya, menghindari. menghindari. Jangan maksiat. nggak Ya, boleh. di sini tuh ada Ada riwayat riwayat hadisnya dari Tirmizi Tirmizi. dan Baihaqi yang artinya sebaik-baik Islam seseorang adalah yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat tuh, benar kan? Jadi Berarti kalian nggak lah boleh. ya yang tidak bermanfaat yang tidak bermanfaat gitu, Tinggalin lah. tinggalin. Lanjut. Lanjut, 8. terus yang ke-8 itu memanfaatkan waktu untuk berbuat taat. Nah, di sini tuh dalam arti waktu, waktu itu juga merupakan bagian dari kehidupan yang tak terpisahkan. Kita kan kayak kita aja sekarang kan lewati dari waktu kan. Lewati waktu, bener gak kita tuh? Benar. Ya. Iya. Nah, terus kayak ada dalilnya di Quran surat Al-Asr 1-3 yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati supaya menatapi kesabaran. Ya, lanjut. Yang ke-9, mencari kebahagiaan untuk kehidupan di akhirat nanti. Paling penting berarti. Ya, ini poin yang paling penting dari seluruh uraian yang tadi kita jelasin. Kita ini selama hidup di dunia harus kayak yang tadi membuatkan waktu, terus kayak Cari keriduan. gitu, karena menghindari larangan-larangan ya Islam. kita menjalankan yang perintah-perintah Allah gitu kan. Nah, karena tuh emang di dunia itu hanya tempat kita bercocok tanam yang paling tepat untuk kehidupan di akhirat nanti kan. Jadi kalau nggak mulai dari sekarang ya kapan lagi? Ya kan? Bercocok tanam gimana tuh maksudnya? Bercocok tanam tuh dalam arti kata ya kita berbuat baik, ibadah gitu, beramal soleh, selalu menolong orang kayak gitu. Terus ya dalam sejenisnya lah kayak gitu kan. Jangan lu berbuat baik nanti di akhirat dapat yang lebih baik gitu. Mungkin bisa gitu. Dari ibadah-ibadah itu kita kan juga nggak tahu ya, masa seorang kan pun juga nggak bisa nilai dari kita sendiri kan di nilai sama Allah. Jadi mungkin amal-amal soleh yang kita lakuin pun mengurangi dosa yang kita lakukan kan. Jadi semakin sedikit demi sedikit dosa yang kita lakuin di dunia itu kayak habis gitu kan gak ada yang tahu. Nah, itu penjelasannya. Dan yang tadi kita jelasin itu menuju ke hidup lebih baik dengan Islam kayak gitu caranya tadi. Ya ada 9. Udah, cuma 9. Ayo cuma 9 karena Allah suka yang ganjil. Ya kan? Tahu dari mana? Gue udah tahu. Ya udahlah. Cukup dari kita, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.